Nah, saya ingin coba kita telaah sedikit. Sebetulnya komunikasi itu seperti apa? Kita coba bedah, kita coba telaah. Nah, komunikasi itu adalah sebuah proses di mana yang satu berbicara, yang satu mendengarkan, lalu memahami. Bukan bicara bersama-sama. Ya, bukan bicara bersama-sama. Karena kalau bicara bersama-sama itu namanya supporter. Gembor bareng, teriak bareng. Nah, pembicaraan yang satu berbicara, ya, kemudian mendengarkan, kemudian memahami. Ya, kalau saya berbicara, Bu Indah mendengarkan, dan tugas Bu Indah adalah memahami, bukan mendengar untuk membantah. Jadi Bu Indah harus mendengarkan saya berbicara tuntas sampai selesai. Lalu Bu Indah mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk membantah. Mencari jawaban. Ya, mencari jawabannya, mencari celah kesalahannya, ya, lalu dibantah. Nah, ketika saya dibantah, tentu saya tidak mau. Saya juga akan lebih teriak, lebih keras. Nah, yang terjadi bukan komunikasi, yang terjadi itu namanya debat kusir. Itu bukan komunikasi. Nah, debat kusir itu bukan komunikasi. Itu hanya teriakan yang bersaut-sautan. Nah, proses berbicara, proses mendengarkan, lalu sampai memahami. Nah, memang sejujurnya bahwa keahlian ini, kemampuan untuk memahami, mendengar, memahami, berbicara sampai dipahami, lalu dalam komunikasi itu yang satu mendengarkan sampai tuntas, tidak terburu nafsu untuk menjawab, tidak menyela, tidak memotong pembicaraan, tidak mencari celah-celah kesalahan. Sejujurnya itu butuh waktu dan butuh pembelajaran. Butuh waktu dan butuh pembelajaran. Karena kita acap kali ketika kita mendengarkan itu seringkali kita pengen cepat-cepat membalas, atau mendengarkan mencari celahnya, atau mendengarkan untuk segera menjawab. Nah, dalam komunikasi mendengarkan itu untuk memahami. Nah, sebaliknya di dalam proses berbicara, itu kita berbicara senetral mungkin dengan tujuan untuk kita itu bisa dipahami. Apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami. Nah, kalau proses ini itu tersendat atau proses ini itu tidak terjadi, lalu ya tadi yang saya katakan, salah mengerti. Kemudian salah paham. Yang terjadi adalah salah mengerti dan salah paham. Kemudian ini akan menjadi bibit-bibit konflik. Ya, lalu kita begini nih. Aku ingat omongannya dia. Ya, omongan dia. Lalu awas, satu waktu aku akan balas. Ya, mungkin tidak sempat. Nah, itu akan menjadi bibit-bibit konflik yang acap kali menjadi hal yang sangat merusak sekali. Nah, kemudian juga ketika kita tidak punya kemampuan berkomunikasi dalam artian berbicara yang pas dan mendengarkan yang baik sehingga terjadi kesepahaman, bagaimana mungkin kita bisa membangun? Ya, bagaimana mungkin kita bisa membangun? Nah, seringkali kita menghindari komunikasi ya karena apa? Karena seringkali berujung konflik. Lalu kita jadi males. Ya, acap kali orang jadi males karena aku dari konflik, Pak. Menghindari konflik, menghindari kesalahpahaman, menghindari disalahpahami atau dimarahi. Ya, berapa banyak istri ngomong ke suami lalu ujungnya dimarahi. Ya, suami ngomong ke istri ujungnya disengai atau diketusi dan sebagainya. Anak berbicara baik-baik kepada orang tua malah dimarahi. Nah, itu semua yang menjadi penghambat orang jadi malas berkomunikasi. Nah, kemudian jadi ketika itu tidak terjadi komunikasi, nah seringkali lalu seringkali suasana di dalam rumah tangga itu jadi tidak menyenangkan. Ya, bahkan lalu dari komunikasi berbicara menjadi diam.
1000 bahasa. Loh, itu juga komunikasi. Ketika orang diam tidak ngomong-ngomong, sebetulnya dia sedang berkomunikasi. Dia mengkomunikasikan, aku tidak suka dengan kamu sampai aku tidak mau ngomong lagi. Nah, itulah yang sering kali terjadi.